Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Dan Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Angkat koper itu, dan kamu pergi dari sini. Usir Surya kepada Vina, istrinya dan juga Adam anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dengan tega Surya mengusir istri dan anaknya sendiri, dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang bernama Alfia dengan pakaian seksi yang tersenyum sinis ke arah Vina. Dengan air mata yang berderai, Vina dan Adam pun pergi dari rumah itu. Rumah yang awalnya adalah sumber kebahagiaan baginya, kini malah telah menjadi sumber kenangan pahit untuknya, yakni setelah keluarga kecilnya itu disusupi oleh Alfia yang adalah selingkuhan dari Surya. Vina berjalan sembari mengusap air matanya, dan dia mencoba menenangkan Adam yang ikut menangis karena ibunya juga menangis. Setelahnya, Vina memesan sebuah mobil online dan kemudian pulang kembali ke rumah orang tuanya yang ada di daerah lain. Untungnya dia masih punya uang untuk membayar ongkos mobil itu, karena tak mungkin Vina pergi dengan menggunakan bus dengan kondisi yang seperti itu. Selama perjalanan, untungnya bapak sopir yang umurnya Vina kira kala itu seusia ayahnya di rumah mencoba mengajak bicara Vina yang di dalam mobil itu menangis kembali. Dan Vina pun meluapkan rasa sedihnya itu kepada bapak sopir yang baik hati dan mau mendengarkannya. Intinya Vina ini bercerita soal Surya yang telah tega berselingkuh dan kini malah mengusir dan menelantarkan Vina yang baru saja juga digugat cerai. Dan dia mengabaikan Adam yang adalah anak kandungnya sendiri. Bapak supir pun ikut kesal mendengar hal itu. Kemudian dia mengajak Vina untuk mampir ke rest area dulu untuk menenangkan diri sambil makan. Bahkan bapak supir itu menganggap Vina seperti anaknya sendiri, karena pikirnya dia juga tak terima kalau misal anaknya diperlakukan seperti itu. Untungnya bapak sopir itu memahami perasaan Vina kala itu. Kemudian bapak sopir berujar dan berdoa untuk Vina supaya kelak mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Surya. Dan setelah rada tenang, mereka pun lanjut perjalanan dan bapak supir menyuruh Vina dan Adam untuk tidur saja, karena perjalanan tujuan masih beberapa jam lagi karena memang beda daerah. Sementara itu di rumah Surya. "Mas, kamu hebat banget sudah ngusir wanita itu pergi dari sini," puji Alfia kepada Surya. "Ya kan aku sudah bilang sama kamu kalau aku itu benar-benar cinta sama kamu. Buktinya aja Vina sudah kuusir kan?" ucap Surya dengan bangga kepada selingkuhannya. "Iya sayang, aku percaya kok. Kita ke mall aja yuk sayang. Aku pengen beli baju," ajak Alfia dengan manja kepada Surya. Surya yang sekarang sudah benar-benar klepek-klepek sama Alfia, dia pun menuruti semua keinginannya. Dan Surya tanpa merasa bersalah sedikit pun pada Vina dan Adam, dia kini malah pergi ke mall. Mereka shopping bareng Alfia yang kala itu masih berstatus selingkuhan dan hanya masih pacaran belum dinikahi. Namun meski begitu, Surya ternyata sudah sering check-in di hotel bareng Alfia berkali-kali. Setibanya di mall, mereka berdua pun keliling ke sana kemari dan yang belanja hanya Alfia saja. Sementara Surya hanya jadi ATM berjalannya Alfia. Dari sendal, kacamata, tas dan juga baju semua Alfia borong saat itu dan dibayarin Surya semuanya. Namun sebagai gantinya, setelah cari makan, Alfia harus melayani nafsu Surya yang sekarang mereka tak perlu lagi ke hotel. Cukup di rumah saja karena sudah tidak ada Vina. Singkat cerita, pada malam itu usai Surya dan Alfia kawin di kamar Surya, Surya yang lelah, dia pun memilih tidur terlebih dahulu. Sementara Alfia yang masih strong dan belum ngantuk, dia pun memilih keluar menuju ruang tengah dengan pakaian dinasnya. Dia mengambil camilan dan menyalakan TV lalu menonton TV sendirian. Sekilas Alfia tersenyum puas atas apa yang dimiliki dan dinikmatinya sekarang.
Dia berhasil merebut Surya dari istri sahnya dan membuat Surya patuh kepadanya. Namun tentu itu semua butuh perjuangan sebelumnya, karena ternyata takluknya Surya pada Alfia adalah berkat jalur dukun yang ditempuh oleh Alfia. Seperti inilah cerita 1 tahun saat Alfia baru bertemu Surya di mall. Saat itu Alfia bertemu Surya di salah satu mall tempat dia bekerja, dan kala itu Surya masih mengajak jalan Vina. Mereka terlihat harmonis dan bahagia ketika sedang mampir ke toko HP tempat Alfia bekerja. Entah kenapa Alfia iri dengan perasaan itu. Dia merasa ingin sekali bahagia juga. Dan ketika Surya mendekati Alfia dan bertanya spesifikasi HP yang akan dia beli, Alfia pun malah kagum. Karena ternyata dari dekat Surya ini memiliki paras yang cakep ditambah dia beruang. Maka menjadi sebuah kesempurnaan di mata Alfia kala itu. Dengan ramah dan penuh semangat, Alfia pun menjelaskan spek HP-nya dan sekali dia menatap wajah Surya. Namun hal itu tak berlangsung lama, pasalnya Vina diam-diam cemburu. Dan dia pun langsung menarik Surya untuk cari di toko lain saja. Alhasil Surya pun manut saja, sedangkan kala itu Alfia pun kesal di dalam hati. Usut punya usut, Alfia yang tertarik dengan Surya dapat kabar kalau ternyata Surya ini adalah salah satu owner kios jam tangan branded di mall tersebut. Akhirnya pada suatu hari Alfia pun nekat ke sana, dan dia pura-pura mau beli dan berusaha mendekati Surya yang terus-menerus. Berkali-kali dia datang ke situ, namun Surya masih menganggapnya seperti pembeli biasa. Bahkan semakin risih, karena Alfia ke situ hanya lihat-lihat dan mendekati dirinya mulu, dia juga tidak beli. Hingga pada akhirnya Alfia diam-diam memfoto Surya, dan setelahnya dia pergi ke seorang dukun dan langsung pakai jasa pelet untuk Surya agar benar-benar kepincut dengannya. Saat itu maharnya cukup mahal, namun Alfia tak masalah. Yang penting nantinya dia bisa merebut Surya dari istri sahnya. Aku sudah mengerti apa maksud kedatangan kamu ke sini, ucap Mbah Mario. Alfia pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun itu. Iya Mbah, bantu aku Mbah. Aku pengen membuat orang yang kusuka kepincut denganku Mbah. Kamu bisa pelet laki-laki itu. Pelet? Iya, pelet saja. Kamu bisa menggunakan pelet darah haid, jawab Mbah Mario. Mendengar kalimat pelet darah haid membuat Alfia merasa jijik. Karena masih ada pelet dengan menggunakan darah haid. Memangnya bagaimana caranya Mbah? Tanya Alfia dengan penasaran. Kamu ajak ngobrol laki-laki itu, lalu kamu buatkan kopi hitam. Kemudian kopi hitam itu kamu campur dengan tetes darah haid kamu ke dalam gelas kopi hitam itu. Darah haid yang kamu teteskan pada gelas itu pun harus darah haid hari pertama kamu, jangan darah haid hari kedua atau seterusnya, tambahnya Mbah Mario. Alfia pun mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Mbah Mario. Dia mengangguk pertanda bahwa dia sudah mengerti. Kemudian Mbah Mario memberikan secari kertas yang bertuliskan mantra. Bawa kertas ini dan bacakan saat kamu sedang mengaduk kopi hitam itu, ucap Mbah Mario. Baik Mbah, akan saya lakukan kalau saya datang bulan. Kebetulan Alfia mempunyai foto Surya yang dia foto secara diam-diam. Ini Mbah, ada fotonya. Mbah Mario pun langsung merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar. Foto Surya itu diikat dengan sebuah boneka pocongan, lalu fotonya ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Mulutnya terus berkomat-kamit sambil menutupkan kedua matanya. Suasananya semakin mencekam saat Mbah Dukun merapalkan mantranya. Sebuah kain hitam yang menempel di dinding itu pun bergerak-gerak dengan sendirinya. Ruangan itu tiba-tiba bau anjir darah seperti bangkai. Keduanya pun menutup hidungnya masing-masing karena tidak kuat mencium aroma itu yang telah menyeruak di hidungnya. Selang beberapa menit kemudian, Mbah Mario mulai membuka kedua matanya kembali dan menyelesaikan ritualnya. Bawa boneka ini dan kamu kubur di depan rumah, ucap Mbah Mario kepada Alfia. Alfia pun menerima boneka pocongan itu dengan tangan yang gemetaran. Setelah selesai, Alfia pun membayar mahar kepada Mbah Mario, dan boneka itu pun nantinya disuruh Mbah Mario kubur. Alfia paham dan kemudian dia pulang. Singkat cerita, pada esok harinya dia pun memesan sebuah kopi online dan dibawakan ke tempat dia bekerja. Namun dia bawa atas nama istrinya Surya,
Sengaja dia mengcustom nama pemesannya. Setelah pesanannya datang, Alfia pun menyuruh kurir nunggu sebentar. Dan Alfia pun membawa minuman itu ke kiosnya sebentar lalu mencampurkannya dengan bubuk dari si dukun. Dan setelahnya Alfia pun menyuruh kurir untuk mengantarnya kembali ke kios penjual jam tangan itu atas nama sesuai pesanan. Kurir pun beranjak dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Dan segera dia memberikan pesanan itu kemudian pergi setelahnya. Melihat nama pemesan adalah istrinya, tanpa ragu Surya pun mulai menghabiskan kopi itu. Hingga singkatnya semenjak saat itu ketika Alfia mampir ke kos Surya, dia pun mulai kesengsem padanya. Kini Suryalah yang justru merayu dan mendekati Alfia. Dan Alfia pun hatinya tersenyum penuh kemenangan, sebentar lagi dia akan menguasai Surya dan juga hartanya. Hingga berhari-hari terus berlalu. Hubungan gelap pun terjadi bahkan sampai kentu di hotel. Surya juga menjanjikan untuk menikahi Alfia kelak dan beberapa bulan setelahnya, yaitu 1 tahun kemudian. Terjadilah suatu keputusan di mana Surya benar-benar menceraikan Vina dan dia memilih Alfia. Bahkan Surya tidak peduli dengan anak kandungnya sendiri. Jadi seperti itulah cerita perselingkuhan awalnya dari Surya dan juga Alfia. Saat itu Alfia pun tersadar ketika sedang melamun di depan TV ketika ada suara guntur terdengar kencang turun hujan. Akhirnya Alfia pun mutusin masuk ke kamar dan menyusul tidur Surya. Alfia tak sabar untuk 4 bulan ke depan yang dimana Surya akan benar-benar menikahinya. Sementara di tempat lain, usai Vina dan Adam tiba di rumah, Vina menyuruh bapak supir untuk mampir rehat dulu dan bapak supir pun mengangguk menerima penawarannya dari Vina. Vina sangat berterima kasih selama perjalanan pulangnya itu. Bapak supir ditawari makan sekalian. Dan setelah dirasa cukup, dia pun pamitan kepada keluarga Vina. Namun sebelum pergi, dia kembali lagi menasihati Vina untuk melupakan tentang kenangan buruknya itu, move on. Dan dia cari kesibukan lain dan Vina pun mengangguk paham. Usai kepergian dari bapak supir, Vina pun lantas menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Warnoto dan juga Bu Aminah, tentang dia yang telah dicerai dan diusir dengan paksa dari rumah Surya. Tentu juga dengan cerita Surya yang malah selingkuh dengan wanita lain dan tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Adam kala itu lagi digendong ibunya Vina karena masih rewel. Pak Warnoto pun marah mendengar itu. Sebenarnya dia hendak mendatangi Surya untuk mengejarnya, namun untungnya dilarang oleh Vina. Seperti yang bapak supir katakan tadi, Vina berusaha menerima dan bersyukur karena dijauhkan dari laki-laki yang tidak setia pikirnya kala itu. Dia memohon kepada kedua orang tuanya untuk mendukung pilihannya untuk mencari kesibukan lain dan melupakan Surya. Akhirnya orang tuanya pun memilih mendukung dan mensupportnya. Tentu itu semua demi kesehatan dan juga ketenangan hati Vina. Singkat cerita, kini Vina sudah kerja di pabrik yang ada di daerahnya. Statusnya sudah janda kala itu. Adam kadang dititipkan ke Bu Aminah ketika dia sedang berangkat kerja. Dia pun mendapat teman banyak di sana dan semuanya pada baik sama Vina. Hingga pada suatu hari, ada salah satu teman pabriknya, Nindi, yang sudah kelihatan dengan Vina. Usai beberapa bulan bersama kerja barengnya di situ, Nindi ini menanyakan sebab kenapa dia bisa pisah dengan suaminya sebelumnya. Singkatnya, Vina pun menceritakan itu kepada Nindi karena dia yakin Nindi ini bisa dipercaya. Tentu saja dia pun mendengar hal itu, Nindi juga kesal pada Surya dan Alfia. Dia pun menjadi rada ragu untuk nikah karena memang Nindi belum menikah. Kemudian setelahnya, Nindi ini berujar sesuatu apakah Vina masih ada dendam dengan mereka berdua. Dan Vina berpikir sejenak. Mungkin kalau menghilangkan perasaan Vina pada Surya sudah dia tuntaskan. Namun setelah dipikir-pikir, rasa dendamnya belum hilang juga. Tapi ini soal dendamnya, bukan Vina yang mengharapkan Surya kembali ataupun cemburu padanya. Vina pun kemudian kembali mengganggu menanggapi pertanyaan Nindi. Dan Nindi menawarkan sesuatu lagi untuk membalaskan dendam sakit hati Vina itu. Saat di kantin waktu rehat kerja, Nindi pun menawarkan Vina untuk pakai jasa dukun saja buat menyantet mereka berdua. Vina bahkan baru kepikiran hal begituan, dan dia merasa tertarik dengan usulan Nindi. Pasalnya kedua bajingan itu kabarnya juga sudah menikah. Singkat cerita, di lain hari ketika libur bekerja, Vina pergi dengan Nindi, minta diantarkan ke dukun yang telah dikenalnya. Setibanya di tempat dukun, Vina pun langsung menyampaikan maksudnya dia. Dia ingin Surya ini usahanya bangkrut dan Alfia terkena penyakit menjijikan, yakni beruntusan nanah di sekujur tubuhnya serta di kemaluannya. Singkatnya, Vina ini mendatangi ke salah satu dukun untuk membalaskan rasa sakitnya.
Saat itu Vina diantarkan oleh teman kerjanya yaitu Nindi yang tahu di mana tempat dukun tersebut yang ampuh. Dengan menggunakan motornya itu, Vina berboncengan menuju ke tempat dukun santet. Jarak tempat dukun santetnya cukup jauh dan juga menempuh waktu sekitar 2 jam. Jalanan yang ditempuh tampaknya sangat berliku karena tempatnya berada di pelosok. Sesampainya di rumahnya dukun santet, terlihat di depan banyak orang yang sedang mengantri. Akhirnya Vina dan temannya itu pun langsung menunggu antriannya. Sekitar 1 jam Vina dan Nindi itu menunggu. Akhirnya giliran Vina untuk masuk ke dalam rumah itu. Vina dan Nindi itu sedikit merinding saat memasuki tempat ritual dukun tersebut, karena aroma dalam ruangan tersebut berbau anyir dan juga bau kemenyan bakar serta bau kembang-kembangan. Tidak hanya itu saja, di dalam rumahnya berinterior serba hitam membuat suasana semakin mencekam. Ada boneka-boneka pocongan, jenglot, keris jarum dan lain sebagainya alat tersebut untuk media santet. Vina dan Nindi tersebut itu pun duduk saling berhadapan dengan Mbah Dukun. Apa perlu kalian? Tanya Mbah Warso. Jadi saya sakit hati Mbah dengan mantan suami saya, karena dia lebih memilih selingkuhan. Saya mau selingkuhan dan mantan suami saya itu nantinya menderita dan mati Mbah, jelas Vina kepada dukun itu. Sontak Mbah Warso pun hanya terkekeh mendengar apa yang dikatakan oleh Vina. Apakah kau sudah yakin? Sudahlah Mbah, lakukan saja. Sebelumnya, kamu mau santet yang bagaimana? Saya mau kemaluannya selingkuhan mantan saya itu rusak, dan mereka tidak bisa berhubungan, dan perlahan-lahan sakit-sakitan, dan juga suami saya dibuat menderita Mbah, jelasnya kepada dukun itu. Kalau begitu, kamu harus mengambil celana dalam target yang akan disantet. Sebaiknya kamu pulang dulu untuk membawa medianya. Dan kalau kamu sudah mendapat celana dalam itu, kamu kembali lagi ke sini, ucap Mbah Warso. Baik Mbah, kalau begitu saya permisi dulu. Singkat cerita, beberapa hari setelah dari rumah Mbah Dukun tersebut, Vina dan Nindi pun mengendap-endap melewati belakang rumahnya Alfia dan Surya. Dan kebetulan jemuran celana dalamnya Alfia itu masih ada di belakang rumahnya. Malam itu Vina pun mengambil salah satu celana dalamnya Alfia, sedangkan Nindi saat itu mengecek situasinya. Mereka sengaja pergi ke rumahnya Surya walaupun berbeda daerah karena Vina ingin sekali untuk membalaskan dendamnya itu. Setelah mendapatkan celana dalamnya, Vina dan Nindi pun langsung bergegas untuk pulang karena takut ketahuan oleh warga sekitar dan juga Alfia. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Vina pun langsung datang kembali ke rumah Mbah Warso bersama dengan Nindi lagi. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Vina langsung memberikan celana dalamnya milik Alfia. Ini Mbah, saya sudah berhasil mendapatkan celana dalamnya, ucap Vina sembari memberikan celana dalam kepada Mbah Warso. Lalu Mbah Warso pun langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan celana dalam Alfia di atas kemenyan tersebut. Hawa yang dirasa Vina dan Nindi temannya tersebut sangat merinding. Hembusan angin pun merasuk ke dalam tubuhnya Vina dan Nindi, membuat semua bulu kuduknya itu berdiri. Setelah selesai merapalkan mantranya, Mbah Warso pun membawa celana dalam Alfia tersebut ke belakang rumahnya. Dan celana dalam tersebut diletakkan di bawah aliran sungai yang ada di belakang rumahnya. Saat diletakkan di bawah aliran sungai tersebut, Mbah Warso pun merapalkan mantranya terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan ritual santet untuk Alfia, sekarang giliran Mbah Warso akan mengirimkan santetnya untuk Surya. Kala itu mereka pun kembali ke dalam ruangan ritual lagi untuk melakukan ritual santet buat Surya. Mbah Warso mulai berkomat-kamit lagi merapalkan mantranya di depan kemenyan yang menyala. Setelahnya Mbah Warso pun mengambil boneka pocongan, kemudian diasapkan di atas kemenyan sambil diputar-putarkan beberapa kali. Saat itu Mbah Warso juga mengikat kedua kaki boneka pocongan itu dengan tali. Sesaatnya boneka itu disiramkan dengan minyak yang baunya busuk sekali, entah itu minyak apa. Dan setelah ritual selesai, Vina pun memberikan mahar sebesar 20 juta untuk Mbah Warso. Dan kemudian mereka pun disuruh pulang tanpa melakukan apapun, karena semuanya nanti akan diurus oleh Mbah Warso sampai selesai. Dan Vina pun nantinya hanya terima beres saja. Sedangkan Alfia malam harinya saat sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba saja dia pun ambruk pingsan ketika sedang berjalan menuju keluar kamarnya. Sontak orang tuanya yang ada di dalam rumahnya Surya
Mereka pun terkejut dan juga panik. Apalagi kedua orang tuanya yang melihat anak sematawayangnya itu ambruk pingsan. Memang setelah Alfia menikah dengan Surya, orang tuanya itu ikut tinggal di rumah mewahnya Surya. Dan Surya pun saat itu tidak mempermasalahkan. Alfia pun langsung diangkat masuk ke dalam kamarnya. Ibunya langsung mengolesi minyak kayu putih di hidungnya Alfia. Dan beberapa saat kemudian Alfia pun akhirnya tersadarkan diri. "Kamu kenapa, Vi?" "Gak tahu, Bu." "Ya sudah, kamu istirahat saja. Mungkin kamu kecapean." "Iya, Bu," jawab Alfia dengan singkat kepada ibunya. Singkat cerita, malam harinya telah tiba. Tiba-tiba saja Alfia ini teriak-teriak tidak jelas saat melihat ke arah pojok kamarnya sehingga membuat Surya cemas dan juga ikut ketakutan. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Surya kepada Alfia. Namun Alfia tidak menjawab apa yang ditanya oleh Surya. Alfia terus ketakutan dan dia menenggelamkan kepalanya di balik selimut. Akhirnya Surya pun keluar dari kamar memanggilkan kedua orang tuanya Alfia yang saat itu kebetulan sedang menonton televisi. "Pak, Bu, Alfia," teriak Surya menuju ke ruang televisi. "Ada apa, Sur? Alfia kenapa?" tanya ibunya kepada Surya. "Via seperti ketakutan, Pak. Bu, tapi gak tahu dia ketakutan kenapa," jawab Surya kepada kedua orang tuanya. Karena penasaran dan cemas, akhirnya kedua orang tuanya Alfia pun menghampiri ke kamarnya. Ibunya masuk ke dalam kamar langsung memeluk Alfia erat-erat. "Kamu kenapa, Vi?" tanya ibunya. Alfia pun hanya menangis mengeluarkan air mata dari pojok matanya hingga membasahi pipinya. Sesekali Alfia melihat ke arah pojok kamarnya, namun lagi-lagi Alfia ketakutan dan juga tidak mau melihat. Dan tiba-tiba saja Alfia itu ambruk di kasurnya. Alfia pingsan karena mungkin tidak kuat dengan apa yang dilihatnya. Ibunya pun langsung membuatkan teh hangat dan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Alfia. Dan beberapa saat kemudian, sekitar 20 menit akhirnya Alfia pun tersadarkan dirinya. Ibunya saat itu langsung memberikan teh hangat kepada Alfia. "Ini diminum dulu, Nak, supaya lebih tenang," ucap ibunya sembari memberikan segelas teh hangat kepada Alfia. Alfia pun dengan perlahan-lahan meneguk teh hangat yang ada di dalam gelasnya. Setelah tersadar, Alfia sudah tidak ketakutan lagi. Sepertinya apa yang dilihatnya sudah menghilang. Di rumah Surya beberapa hari setelahnya, kiriman santet dukun itu pun mulai ampuh. Surya dan Alfia ditampakkan sebuah gangguan di rumahnya. Tepatnya pada saat malam hari, membuat mereka ketakutan dan pingsan di tempat yang berbeda. Dan setelah terbangun, Alfia ini mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya, bahkan di kemaluannya. Alfia panik dan akhirnya dia minta diantar Surya untuk diperiksa. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Alfia ingin menuju ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Namun betapa terkejutnya Alfia saat membuka celana dalamnya, sehingga membuat Alfia menjadi berteriak. Sontak orang yang ada di dalam rumahnya pun ikut panik, termasuk kedua orang tuanya dan juga suaminya. Mereka semua berdatangan menghampiri ke depan kamar mandi. "Duk duk duk. Alfia, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa kan di dalam?" teriak Surya kepada Alfia. Beberapa saat kemudian Alfia pun keluar membukakan pintu kamar mandinya. Namun nafasnya Alfia masih dalam keadaan yang tidak beraturan dan wajahnya sangat pucat pasi. Alfia pun saat itu langsung dicecar pertanyaan oleh kedua orang tuanya dan juga suaminya. "Kamu kenapa kok teriak sih?" "Iya, ada apa, Vi? Kamu kenapa?" tanya ibunya. "Ada kecoa ya, Vi?" timbal bapaknya menanyakan kepada Alfia. Lalu Alfia pun mengajak ibunya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan Alfia pun memperlihatkan apa yang ada di dalam celana dalamnya itu. "Astagfirullah," ucap ibunya dengan kaget. Jadi celana dalamnya Alfia ada cairan lendir putih seperti keputihan yang sangat banyak. Dan saat itu disertai darah. Namun itu bukan darah haid karena Alfia baru saja minggu kemarin baru haid. "Kenapa bisa begitu, Vi?" tanya ibunya. "Aku juga gak tahu, Bu. Rasanya perih, Bu," ucap Alfia. "Ya sudah, kalau begitu kita pergi ke rumah sakit saja yuk. Sekarang," ucap ibunya kepada Alfia.
Lalu Alfia dan ibunya pun tersebut keluar dari dalam kamar mandinya. Akan tetapi Alfia jalannya tidak seperti biasanya karena menahan rasa perih pada alat kemaluannya. Singkat cerita, sampainya di dokter, Alfia pun langsung diperiksa oleh dokternya. Dan kata dokter itu hanya keputihan biasa, katanya nanti juga bakal hilang. Akhirnya dokter itu pun memberikan beberapa resep obat untuk Alfia. Akan tetapi seminggu kemudian, keputihan dari kemaluannya Alfia tersebut masih saja terus keluar, dan malah semakin banyak keluarnya. Meskipun sudah meminum obat dari dokter, akan tetapi masih tetap saja keputihan itu terus mengalir dengan deras. Sampai Alfia pun tidak nafsu untuk makan dan melakukan apapun karena tubuhnya terasa lemas, dan wajahnya juga sudah memucat kekurangan darah. Karena memang cairan putih yang keluar dari alat kemaluannya Alfia tersebut disertai dengan darah kental. Padahal Alfia sedang tidak haid dan keputihan tersebut terus saja mengalir. Sehingga Alfia pun harus mengganti celana dalamnya berkali-kali setiap harinya. Karena celana dalam yang dipakainya itu selalu saja basah. Singkat cerita, pada suatu malam, Alfia saat itu sedang berbaring di kamarnya. Dia menjerit ketakutan dan tubuhnya pun menjadi merinding. Alfia melihat segerombolan ular yang sangat banyak sekali jumlahnya. Bahkan ratusan ular di dalam pojok kamarnya. Ular tersebut disertai dengan cacing dan juga lintah yang berukuran dengan besar. Hewan melata tersebut yang saat malam itu Alfia lihat di dalam pojok kamarnya. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Alfia pun ketakutan. Surya yang dari tadi sudah tertidur, dia pun terkejut mendengar jeritan Alfia dan Surya pun lalu terbangun. Kamu kenapa sih? Kamu mimpi buruk? Tanya Surya kepada Alfia. Lalu Alfia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan kepalanya pun ditenggelamkan di dalam selimut. Kamu kenapa, Vi? Kamu kenapa? Tanya Surya lagi. Aku melihat di pojok itu ada ular, Mas, yang jumlahnya ratusan. Ada juga cacing dan lintah yang ukurannya besar, Mas. Jelas Alfia dengan ketakutan. Sontak Surya pun melihat ke pojok kamarnya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Mana sayang? Tidak ada apa-apa. Alfia pun saat itu mengintip sedikit demi sedikit dari balik selimutnya. Dan di saat dia melihat ke pojok kamarnya, sontak saja Alfia terperanjat. Dan dia pun menenggelamkan kepalanya kembali ke dalam selimut. Itu, Mas, masih ada kok. Banyak sekali, Mas. Aku takut, ucap Alfia dengan ketakutan. Tubuhnya Alfia pun gemetaran dan merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Kemudian Surya pun memeluk Alfia dan mencoba menenangkannya. Malam harinya saat sedang tidur, Alfia itu bermimpi buruk. Mimpinya Alfia, dia sedang berada di sebuah sungai dan dia dililit oleh seekor ular yang sangat besar. Ular tersebut bentuknya sangat besar dan ular tersebut melilit perutnya Alfia sekeras-kerasnya. Sehingga perutnya Alfia itu terasa sangat kesakitan. Ular tersebut kepalanya seakan ingin menggigit tangan Alfia. Akan tetapi Alfia pun terperanjat karena terbangun dari tidurnya. Alfia pun terbangun dengan keadaan tubuhnya yang berkeringat membasahi pakaiannya. Dan nafasnya terasa ngos-ngosan. Alfia pun lalu memegangi perutnya dan perutnya Alfia terasa sangat sakit sekali. Rasa sakitnya sama seperti apa yang dirasakan Alfia dalam mimpinya tadi. Dia merintih-meringis kesakitan pada perutnya. Lalu Alfia pun membangunkan Surya. Mas, bangun, Mas, bangun, ucapnya sembari menepuk pundaknya Surya. Seketika Surya pun terbangun dan dia pun langsung terperanjat melihat Alfia kesakitan. Ada apa, Dek? Kamu kenapa lagi? Tanyanya kepada Alfia. Perutku sakit sekali, Mas. Sakit sekali. Akhirnya saat itu Surya pun pergi ke dapur untuk memasak air. Setelah airnya dimasaknya telah mendidih, lalu air tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian botol kaca air panas itu diberikan kepada Alfia dan diletakkan di atas perutnya supaya sakit yang ada di perutnya terasa menghilang. Dan benar beberapa saat setelah botol air hangat tersebut diletakkan di atas perutnya, Alfia juga sudah merasa mendingan pada perutnya itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Alfia tubuhnya terasa kaku dan wajahnya sangat pucat pasi. Sedangkan keputihan dari alat kelaminnya Alfia terus masih saja mengalir. Siang itu Alfia ingin buang air kecil. Akan tetapi untuk jalan saja sangat susah. Sehingga Alfia pun dipapa oleh suaminya menuju ke kamar mandi. Saat sedang buang air kecil, Alfia pun kembali berteriak dari dalam kamar mandinya.
Kedua orang tuanya pun menghampiri ke kamar mandi, lalu Alfia memperlihatkan kembali kepada ibunya. Sontak ibunya Alfia pun terkejut saat melihat ada seekor cacing yang ukurannya cukup besar yang keluar dari alat kemaluannya Alfia. Cacing tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil dan diperlihatkan kepada bapaknya dan juga Surya suaminya. Karena merasa ada kejanggalan dengan apa yang dialami oleh Alfia, akhirnya mereka pun semua berembuk tentang penyakitnya tersebut. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga dengan Alfia yang terasa sangat lemas lesu. Bapak rasa ini bukan penyakit biasa. Maksudnya, Pak? Iya, Bu. Via ini sepertinya diguna-guna orang. Jelas bapaknya. Mendengar apa yang dikatakan bapaknya, Alfia pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya yang dia lihat di pojok kamarnya. Aku juga selalu melihat di pojok kamar ada ular, cacing, dan lintah yang ukurannya sangat besar, Pak. Dan jumlahnya juga ratusan. Namun anehnya, hanya aku saja yang melihatnya. Mas Surya tidak melihat sama sekali. Jelas Alfia kepada orang tuanya. Nah kan, sudah pasti ini sudah diguna-guna sama orang. Tapi siapa, Pak, yang tega membuat anak kita satu-satunya seperti ini? Bapak juga tidak tahu, Bu. Besok kita pergi saja ke orang pintar untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi dengan Via, ucap bapaknya kepada ibunya. Singkat cerita, pada malam harinya pada saat tengah dini hari sekitar pukul 2 dini hari, Alfia pun bangun karena dia ingin buang air kecil. Dia pun berjalan merambat ke tembok karena untuk jalan sangat susah. Alfia tidak membangunkan suaminya karena dia kasihan kepada Surya. Jadi dia pun pergi ke kamar mandi dengan sendirian. Namun saat Alfia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Alfia mendengar ada suara wanita yang bersenandung dini hari. Seketika Alfia pun merasa merinding. Dia pun buru-buru menyelesaikan buang air kecilnya itu. Ketika Alfia sedang memakai celana dalamnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Dok, dok, dok. Alfia pikir saat itu adalah suaminya atau kedua orang tuanya. Namun saat Alfia buka, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan kamar mandinya. Sontak Alfia pun tercengang, akan tetapi Alfia mencium bau anyir darah dan bau kemenyan serta kembang-kembangan. Seketika Alfia pun merinding. Dia berjalan merambat tembok terbirit-birit menuju ke kamarnya. Karena saat sampai di dalam kamarnya, Alfia melihat kalau suaminya sedang tertidur pulas. Dan tadi terlihat kamar kedua orang tuanya juga tertutup rapat. Akhirnya Alfia pun sudah mulai kacau pikirannya betapa terkejutnya Alfia. Dia saat itu di dalam kamarnya, dia lagi-lagi melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di pojok kamarnya. Sosok itu berdiri dengan wajahnya yang hancur dan penuh darah. Dan tidak hanya itu saja, ada juga sosok genderuwo dan sosok buto ijo bersampingan dengan sosok kuntilanak. Karena ketakutan, Alfia pun tubuhnya gemetaran dan keringat dingin mulai membasahi bajunya. Sosok-sosok tersebut menghampiri ke arahnya Alfia karena tidak kuat dan ketakutan. Akhirnya Alfia pun pingsan sampai pagi hari. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Alfia merasakan sangat gatal pada alat kemaluannya dan seperti ada yang bergerak-gerak. Akhirnya Alfia pun pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang ada di alat kemaluannya. Saat Alfia melihat betapa terkejutnya dia melihat banyak cacing berada di dalam celananya. Cacing tersebut sangat banyak jumlahnya membuat siapapun yang melihat pasti akan merinding. Alfia pun langsung memanggil ibunya, dan ibunya pun datang langsung ke kamar mandi. Astagfirullah, nak, astagfirullah, ucap ibunya dengan merinding dan juga ketakutan. Sontak Surya dan bapaknya Alfia pun langsung menghampiri. Alfia saat itu terasa lemas tak berdaya dan wajahnya sangat pucat. Tidak hanya Alfia saja yang mendapatkan teror, akan tetapi Surya juga selalu mendapatkan teror setelah beberapa hari. Namun pada suatu malam, saat Surya sedang dudukan di depan teras rumah itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak dia pun mencari keberadaan sumber suara wanita yang menangis itu. Dia pun dibuat terkejut. Lalu setelah dia melihat ada sosok kuntilanak yang ternyata duduk di atas pohon yang ada di depan rumahnya. Dengan gemetaran dia pun mencoba kembali masuk ke dalam rumahnya dengan jalan tergopoh-gopoh. Setelahnya dia pun masuk ke dalam kamar, menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan nafas yang masih terengah-engah. Sesaat kemudian,
dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Suaranya itu terdengar beberapa kali hingga akhirnya Surya pun bangkit dan mencoba membuka pintu kamarnya itu. Namun malam itu, Alfia sudah tertidur dengan pulas lebih dahulu. Saat dia membuka pintunya, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang tadi dilihatnya. Tambah gemetaran dan merindinglah dia sampai dia pun akhirnya ambruk pingsan. Surya pun pingsan sampai pagi dan baru sadar. Setelah sadar, dia merasakan kepalanya pusing sekali karena kebentur lantai semalam cukup keras. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Alfia yang sudah bangun, dia pun terkejut mendapati Surya yang sedang duduk di lantai. Untungnya saat itu Alfia terasa mendingan. Kamu kenapa, Mas? Gak apa-apa kok, Dek. Beneran, Mas. Iya. Sudah sana kamu masak saja. Aku lapar. Akhirnya saat itu Alfia pun segera ke dapur untuk masak buat sarapan bagi mereka. Dan Surya pun beranjak ke kamar mandi untuk pergi mandi. Setelah mandi dan sarapan, Surya pun pergi ke tempat usahanya. Malam-malam berikutnya, sama dia dan Alfia pun terus mendapatkan gangguan. Mungkin karena mereka telah melakukan ritual di rumahnya, sehingga membuat banyak makhluk halus yang bersemayam di rumahnya itu. Apalagi mereka tidak pernah beribadah. Alfia juga selalu mendapatkan gangguan dan juga teror di dalam rumahnya. Malam itu Surya sedang pergi ke rumah temannya, dan Alfia pun jadi sendirian di dalam rumahnya. Alfia malam itu nonton TV sambil ngemil karena dia merasa bosan dan juga kesepian di rumah karena sendirian. Karena kebetulan orang tuanya saat itu sedang pulang ke rumahnya sendiri karena ada urusan. Singkat cerita, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara geraman. Dia pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun tetap saja dia tidak melihat wujudnya. Sesaat kemudian dia kaget saat gorden jendelanya itu tiba-tiba saja bergerak sendiri. Padahal tidak ada angin sama sekali atau hewan yang menyenggolnya. Dan saat itu tiba-tiba saja, tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu saat itu. Dan Alfia kira kalau yang mengetuk pintunya itu adalah suaminya. Dia pun langsung segera keluar untuk membukakan pintunya. Saat pintu dibuka, dia terkejut karena ketika dia membuka pintunya, tepat di hadapannya itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali dengan bau busuk. Sosok itu pun kedua matanya merah menyala dengan gigi taring yang panjang dan tajam, sangat menyeramkan sekali. Tubuh Alfia pun langsung kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga akhirnya dia yang sudah tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya itu. Akhirnya dia pun ambruk pingsan. Selang beberapa saat kemudian, Surya pun pulang dan betapa terkejutnya dia saat dia melihat istrinya yang dicintainya itu sudah terkapar di depan pintu. Segera dia pun menggendong Alfia masuk ke dalam kamarnya. Dia pun saat itu langsung menyadarkan Alfia dengan mengolesi minyak angin kayu putih. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya Alfia pun tersadar. Dan segera saat itu Surya akan mengambilkan air putih. Dek, Mas ambilkan air putih dulu ya. Saat di dapur Surya sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara geraman. Namun saat itu dia juga tidak melihat wujudnya itu. Kala itu Surya pun merasa merinding. Namun dia tidak terlalu menghiraukan suara itu. Dia pun kembali lagi ke kamar dan memberikan air putih untuk Alfia. Ini minum dulu, Dek. Setelah menenggak air putih itu, Alfia pun disuruh Surya untuk beristirahat. Mas, kamu di rumah saja ya. Aku takut, Mas. Takut kenapa sih emangnya? Tadi aku lihat genderuwo, Mas. Ah, masa sih? Mungkin kamu cuma halusinasi saja. Beneran, Mas. Genderuwo itu tinggi besar. Aku takut. Makanya aku pingsan, Mas. Kamu itu paling kecapean, Dek. Jadi kebanyakan berhalusinasi. Udah ya, kamu tidur saja, istirahat. Hingga suatu malam, saat Alfia yang terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil lagi, dia pun kehilangan Surya yang sudah tidak ada di samping kasurnya. Mas Surya kemana ya? Gumamnya dengan sendiri. Tapi dalam pikirnya itu, kalau Surya mungkin saja sedang pergi ke rumah temannya. Akhirnya dia pun mau tak mau harus berjalan menuju ke kamar mandi dengan sendiri. Akan tetapi saat dia sedang berjalan menuju ke kamar mandi,
Dia melewati ruangan yang ada di dalam rumahnya itu tertutup. Dan saat itu Alfia mencium bau kemenyan dari dalam ruangan itu. Tapi karena dia sudah kebelet banget, Alfia pun langsung pergi ke kamar mandi. Namun saat dia di kamar mandi, lagi-lagi dia selalu mendapatkan gangguan demi gangguan yang sangat menyeramkan. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, kini Surya yang sial dagangannya jadi sepi dan pemasukan pun berkurang. Sampai-sampai dia telah menggaji karyawannya. Karyawan yang kesal akhirnya kabur dan juga membawa beberapa jam mahal dari kiosnya Surya. Lebih tepatnya dia mencuri dan Surya pun rugi banyak kala itu. Namun ketika Surya hendak membuat laporan pencurian, malamnya dia malah jatuh sakit dan tak bisa bergerak, dia hanya terbaring di kasurnya saja. Sementara Alfia juga sibuk dengan penyakitnya sendiri. Semenjak itulah Alfia akhirnya dibawa ke orang pintar oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Surya masih tetap terbaring di kasur karena sudah mereka kira Surya memang sakit lumpuh. Pagi itu juga Alfia pun langsung dibawa ke salah satu orang pintar yang mengerti akan hal tersebut. Kedua orang tuanya yang mengendarai mobilnya menuju ke tempat orang pintar tersebut, yang letaknya cukup jauh menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Sampainya di tempat orang pintar tersebut, Alfia pun langsung direbahkan di kasur yang sudah disediakan sebagai tempat praktek. Mbah Dukun tersebut pun langsung merapalkan mantranya untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Alfia. Di dalam ruangan tersebut saat Mbah Dukun sedang merapalkan mantranya. Setelah selesai Mbah Dukun merapalkan mantranya itu, bapaknya Alfia pun langsung menanyakan kepada Mbah Dukun sebenarnya apa yang telah terjadi dengan anaknya yang sematawayang tersebut. Gimana Mbah? Apa yang terjadi dengan anak saya? Anakmu telah diguna-guna oleh seorang. Dia telah disantet. Dan media untuk menyantet anakmu ini dengan menggunakan celana dalamnya. Maka dari itu anakmu selalu kesakitan dan juga keluar yang aneh-aneh dari kemaluan anakmu. Siapa yang tega membuat anak saya seperti ini, Mbah? Tanya ibunya. Saya belum tahu siapa orangnya. Namun di belakang anakmu itu banyak sekali yang mengikuti. Hah? Maksudnya Mbah? Tanya bapaknya Alfia kepada dukun itu. Di belakang tubuh anakmu itu diikuti oleh sosok genderuwo, sosok kuntilanak, buto hijau dan juga sosok pocong. Apa anak saya bisa disembuhkan, Mbah? Itu cukup susah karena saya sendiri tidak mampu untuk menyembuhkannya. Pergilah ke orang pintar yang lain saja. Akhirnya saat itu Alfia pun dibawa ke orang pintar lain dari satu ke tempat yang lain. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa untuk menyembuhkan Alfia. Orang tuanya pun hampir menyerah dan akhirnya dia terus merasakan sakit, begitu juga dengan Surya yang terbaring di kasur. Dan semenjak itu Alfia pun sering ribut dengan Surya yang hanya terbaring di dipan. Uang pun sudah tidak ada, pemasukan sama sekali. Dan puncaknya Alfia ini kesal dan akhirnya dia pun membunuh Surya yang tak bisa berbuat apapun. Namun apa yang dilakukan Alfia ini berhasil diketahui warga dan akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan selama Alfia di penjara pun tubuhnya tetap beruntusan dan gatal-gatal. Dan dia pun tak tahu akan sembuh sampai kapan. Bahkan selnya pun dipisah dengan yang lain karena bau Alfia yang begitu busuk dari pecahan nanahnya itu. Di tempat lain Vina pun mendengar kabar itu, dia pun tersenyum penuh kemenangan. Nindi yang diceritakan Vina pun juga turut senang mendengarnya. Dan setelah itu Vina pun mutusin tak mau menikah lagi. Dia akan menjadi janda yang kuat dan tangguh untuk membesarkan anak satu-satunya itu. Hatinya pun sudah tenang karena dendamnya itu sudah terbalaskan. Cerita pun selesai. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jodoh sudah ada di tangan Tuhan dan jangan memaksakan kehendak. Apalagi menyakiti orang lain, siapa yang menanam, dialah yang akan mendapatkan hasil yang setimpal. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang demikian. Dan semoga kita juga bisa mengambil sisi positifnya dari kejadian ini. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.